Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Aulia Pramesti, salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu dari program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024001 dari kelas 1A. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kinerja guru dan sekolah efektif. Simak sampai habis ya. Kerja guru merupakan hasil kerja guru yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Kinerja guru yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal dengan membuat aturan dan prosedur, mengelola kelompok, mengawasi dan melaksanakan kegiatan kelas, serta menangani perilaku menyimpang. Seberapa penting sih kinerja guru dalam suatu sekolah? Kinerja guru dalam suatu sekolah itu sangat penting, karena kinerja guru itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan keandalan yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang memiliki kinerja tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dan kinerja guru adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Bagaimana dengan kualitas kinerja guru di Indonesia? Apakah Indonesia masih dalam tahap rendah, sedang, atau justru kinerja guru di Indonesia itu sudah tinggi? Hasil survei Bank Dunia tahun 2020 menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia masih sangat rendah, baik itu dari segi kompetensi, kemampuan mengajar maupun keterampilan sosial emosional. Hasil uji kompetensi guru UKG tahun 2015 sampai 2021 juga menunjukkan bahwa sekitar 80% guru di Indonesia masih tidak mencapai nilai minimum. Selain itu, survei yang juga dilakukan oleh UKG Nasional menunjukkan bahwa kualitas guru masih berada di bawah target, yaitu 58,5 di mana standarnya adalah 60 dan guru SD menempati nilai terendah yaitu 54,8. Sebenarnya, apa sih faktor yang menyebabkan kinerja guru di Indonesia itu masih sangat rendah? Ada beberapa faktor yang memicu kenapa kinerja guru di Indonesia itu masih sangat rendah. Yang pertama adalah kompetensi profesional guru belum sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua, guru belum melakukan persiapan mengajar dengan baik. Yang ketiga, tingkat pendidikan guru yang sangat rendah. 4. Guru tidak menekuni profesinya secara utuh. 5. Guru kurang kompeten dalam membelajarkan. 6. Guru tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Dan yang terakhir, kurangnya disiplin hadir di sekolah dalam perencanaan pembelajaran. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor pendukung lain kenapa kinerja guru di Indonesia masih terbilang rendah. Yang pertama adalah supervisi pengajaran, yaitu rendahnya pengajaran yang merupakan pembinaan yang membantu guru untuk meningkatkan keprofesionalan dan kemampuannya masih sangat rendah. Yang kedua adalah program penataan. Yang ketiga, kondisi sekolah. Kondisi atau suasana sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru. Kondisi sekolah yang biasanya merupakan faktor yang sering kita abai justru menjadi salah satu faktor pendukung yang penting mengapa kinerja guru di Indonesia masih sangat rendah. Lalu selanjutnya ada kondisi fisik dan mental dari seorang guru. Yang kelima, kemampuan manajerial kepala sekolah yang masih sangat rendah, tingkat pendapatan dan budaya organisasi. Kinerja guru dapat diukur dari kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengadakan hubungan antar pribadi, melaksanakan penelitian hasil pembelajaran, dan melaksanakan pengayaan. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk meningkatkan kinerja guru. Ada beberapa cara atau langkah yang bisa kita gunakan atau kita lakukan untuk dapat meningkatkan kinerja guru. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, pendidikan yang lebih tinggi. Guru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan ilmu dan kecakapannya. Lalu ada fasilitas yang memadai. Guru perlu mendapatkan akses fasilitas yang memadai untuk mendukung perkembangan karirnya. Lalu kenaikan pangkat dan insentif, yaitu guru dapat memperoleh kesempatan untuk naik pangkat dan memperoleh insentif atau penghargaan atas pencapaian yang sudah didapatnya. Hal ini justru penting karena guru yang diberikan penghargaan akan membuat dia semakin termotivasi untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi dalam kerjanya. Lalu selanjutnya ada inovasi dan teknologi pendidikan. Guru
guru perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk membuat prosedur pendidikan semakin efektif dan efisien. Apalagi di zaman sekarang, teknologi adalah hal yang harus bisa dikuasai oleh semua orang. Lalu ada pengembangan kurikulum. Guru dapat dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum, dan yang terakhir adalah konferensi atau seminar, yaitu guru dapat didorong untuk berpartisipasi dalam konferensi atau seminar pendidikan yang diadakan untuk meningkatkan kinerja guru. Dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu poin yang mungkin kerap kali guru abai, yaitu membaca. Guru itu bisa membaca buku-buku yang mengandung pengetahuan seputar konten pembelajaran, kompetensi pedagodik, cara berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya, ataupun terkait dengan materi yang akan disampaikan kepada murid. Guru perlu membaca buku supaya pengetahuan dia terkait apa yang akan diajarkan kepada murid semakin dalam, dan itu juga akan meningkatkan kualitas dari guru itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekolah efektif. Apa sih itu sekolah efektif? Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu memberikan hasil belajar yang baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekolah efektif juga dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu mengoptimalkan semua pemasukan dan proses untuk mencapai output pendidikan. Sekolah yang efektif dapat dicapai dengan mengolah sumber daya keuangan, manusia, fisik secara efektif. Sekolah yang efektif juga dapat dirancang melalui kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan profesional. Untuk menentukan apakah sekolah itu adalah sekolah yang efektif atau sekolah yang tidak efektif, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang bisa kita lihat untuk menilai apakah sekolah itu efektif atau tidak. Yang pertama adalah sekolah yang efektif itu memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Visi itu artinya adalah tujuan, sedangkan misi itu apa yang dilaksanakan. Jadi sekolah itu tuh tahu apa tujuan dan apa yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai visi dari itu sendiri. Yang kedua adalah lingkungan sekolah yang baik dan terkendali. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi siswa, guru, dan staf yang berprestasi. Yang kelima, adanya standar disiplin yang berlaku bagi semua pihak. Yang keenam, keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Yang ketujuh, harapan yang tinggi terhadap prestasi siswa. Sekolah yang efektif akan selalu mendukung apapun potensi yang dimiliki oleh siswanya. Sekolah yang efektif akan selalu siap untuk mendukung, mensupport, dan mendanai apapun prestasi dan kegiatan yang ingin dilakukan oleh siswanya. Itu adalah salah satu ciri yang mungkin bisa banget kita lihat. Lalu selanjutnya ada penekanan pada keterampilan dasar, dukungan dari masyarakat sekitar, dan yang terakhir adalah keterlibatan seluruh sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal, baik dari dalam sekolah maupun orang tua, masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki standar pengelolaan yang baik, transparan, responsible, accountable, serta mampu memberdayakan setiap komponen yang penting di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Sekolah yang efektif memiliki standar pengelolaan yang baik dan mampu memberdayakan semua komponen sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. Nah, berikut ini beberapa cara untuk membuat sekolah menjadi efektif. Yang pertama, seperti dengan karakteristiknya, yaitu harus memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua adalah memilih guru dan staf yang tepat. Kita harus memilih guru dan staf yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga adalah membuat rencana strategis dan bertahap. Rencana yang strategis dan dilakukan secara bertahap tetapi teratur itu justru lebih bagus daripada rencana yang terlalu banyak tapi susah atau lambat untuk dijalankan. Selanjutnya ada memfasilitasi pembelajaran yang aktif dan interaktif. Sekolah yang efektif menyediakan lingkungan yang mendukung bagi pembelajaran. Lalu ada menyediakan sumber daya pembelajaran yang memadai. Lalu memantau dan mengevaluasi efektivitas teknologi. Pemantauan dan evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang peningkatan pencapaian siswa, tingkat partisipasi, dan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua. Lalu ada membangun lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah dengan manajemen yang efektif menyediakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Lalu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, yaitu sekolah yang efektif melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Nah,
Dari dua hal tadi yang sudah saya jelaskan tentang apa itu kinerja guru dan sekolah yang efektif, apa sih hubungan antar keduanya? Apakah saling berkaitan? Apakah sangat-sangat penting? Jawabannya tentu sangat penting, karena kinerja guru yang efektif itu akan berpengaruh terhadap sekolah atau mutu pendidikan dan sekolah yang efektif. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas evaluasi berdasarkan hasil video saya ada di kolom komentar nantinya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.